Kegiatan yang PSE Karitas Keuskupan Sintang lakukan bersama dengan masyarakat di Dusun Tibu Mandau adalah: pertama, dimulai dari kegiatan sosialisasi program, di mana dalam kegiatan ini PSE Karitas Keuskupan Sintang menyampaikan tentang program yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat Tibu Mandau yang berfokus pada budidaya padi sawah dan pengurangan resiko bencana. Setelah selesai proses sosialisasi tersebut, kami bersama dengan masyarakat di Dusun Tibu Mandau melakukan pengelompokan kelompok tani. Ada 3 kelompok tani yang dibentuk di Dusun Tibu Mandau ini. Setelah proses kelompok tani berjalan, kami memulai pelatihan-pelatihan terkait budidaya padi sawah dan pengurangan resiko bencana. Anggota kelompok kami ada 11 orang. Kami bekerja dengan sistem bergilir setiap hari Selasa dan Jumat. Kegiatan kelompok antara lain pertemuan rutin untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan kelompok sebulan sekali. Ada iuran rutin kelompok untuk merawat alat-alat dan penggunaan alat. Pada tahun 2019, kami warga Tibu Mandau beralih dari ladang ke bertani sawah. Kami beralih ke sawah karena hujan terus-menerus sehingga ladang kami tidak bisa kami bakar. Nah, selain itu juga ada himbauan dari pemerintah bahwa ada larangan pembakaran ladang. Untuk budidaya padi sawah, kami berlatih bersama mulai dari seleksi benih, penyemaian benih, penyiapan lahan di sawah, pembuatan irigasi parit maupun bendungan yang digunakan untuk pengaturan air di lahan sawah. Ada pula pelatihan terkait cara menanam padi di sawah menggunakan sistem jajar legowo. Setelah itu, juga ada pelatihan tentang bagaimana perawatan tanaman padi, baik dari pemupukan, penanggulangan hama, dan penyakit pada tanaman padi. Dari beladang yang zaman nenek moyang dulu sampai pindah ke sawah ini, ibu-ibu itu sangat dilibatkan. Lebih-lebih dalam pemilihan benih. Nah, benih yang ditanam di sawah sini ada benih padi hitam atau kami sering memanggilnya padi sabang. Ada juga benih padi merah. Nah, kami juga sangat dimudahkan ibu-ibu, tidak terlalu sibuk. Kalau zaman dulu kami sangat sibuk. Selain kami ikut menugal, harus menyiang padi juga. Untuk sawah ini ibu-ibu tidak terlalu dilibatkan dalam pengurusan rumput nih, karena bisa disemprot bapak-bapak, apalagi dengan sistem tanam jajar legowo ini gitu. Jadi kami sangat merasa diringankan dalam pengerjaan. Selain bersawah, kami dari ibu-ibu juga memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat menanam sayur. Kami juga memelihara ikan, ayam dan babi untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Kami sebagai ibu-ibu difungsikan dalam kegiatan untuk mendukung penghasilan ekonomi keluarga seperti bertanam, dan harapan kami ke depan dengan adanya pengembangan yang telah diberikan kepada kami soal perkebunan, soal pertanian akan lebih baik lagi. Selain itu, kami pun memberikan pelatihan pasca panen, dimulai dari panen sampai mengolah padi menjadi beras. Ketika pembinaan ini sudah berjalan di dusun kami, Dusun Tibu Mandau, kami dibina dari kawan-kawan PSE Keuskupan Sintang. Pendampingan itu salah satunya adalah proses-proses ketika kita melakukan seleksi benih, karena itu salah satu dasar ketika kita memang bertani harus memilih benih yang memang benih pilihan. Ketika menggunakan hand traktor itu sangatlah membantu kami dari mulai pembukaan lahan yang pertamanya kami harus menggunakan cangkul, tetapi dengan adanya hand traktor yang dibantukan oleh kawan-kawan dari Karitas ini,
hama yang menyerang dari tanah, salah satu orong-orong itu agak berkurang. Dan ketika kami menggunakan hand traktor tangan, itu kami harus mengenal yang namanya sistem irigasi. Karena dengan sistem irigasi itu kami bisa mengatur keluar masuk air dalam petakan sawah. Itu salah satu terbantunya kelompok dengan adanya hand traktor ini, karena memang dari ketika kita menanam kita dipermudah karena memang lahan sudah bersih dan siap. Ketika kita menggunakan cangkul, kita mau berapa minggu untuk mengolah. Kemudian ada pelatihan pembuatan pupuk organik dan insektisida nabati, yang mana dalam hal ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memupuk tanaman padi sawah dan mengusir hama yang menyerang. Dengan menggunakan pupuk organik ini, tanaman maupun tanah yang ada di lahan sawah tetap terjaga. Ketika kami menanam padi di sawah, padi kami itu tidak bisa maksimal hasilnya karena banyak diserang hama seperti urung-urung, tikus, burung pipit, dan lain-lainnya. Dengan pembinaan PSE Keuskupan Sintang di Dusun Tibu Mandau ini, pertama kami dilatih. Salah satunya adalah pembuatan MOL, mikroorganisme lokal. Ketika kami dibina oleh salah satu PPL kita dari Kabupaten Sintang, Pak Atanasius, kami diajar dan kami dididik untuk menggunakan yang sudah ada. MOL, pertama rebung sudah tersedia di alam, karena di kampung kami sini banyak sekali rebung. Setelah itu pembuatan MOL menggunakan bahan-bahan bongkol pisang. Itu juga sudah tersedia di alam dan begitu mudah. Jadi ketika kita menggunakan ini pengendalian hama salah satu hama ulat dengan walang sengit, karena kita diajak oleh kawan-kawan di sini bukan untuk membunuh, tetapi bagaimana kita mengendalikan hama itu ketika memang hama menyerang tanaman kita usir, bukan kita bunuh. Begitu juga kami diajak oleh kawan-kawan dari Caritas ini tidak menggunakan pupuk kimia, karena penggunaan pupuk kimia itu tidak bagus juga bagi kita manusia. Jadi kita diajak untuk bersahabat dengan alam. Selain itu, kami juga melakukan praktek bersama bagaimana cara menggunakan peralatan pertanian, baik itu hand traktor, mesin perontok padi, sampai alat pemanen padi. Kami bersama dengan masyarakat di Dusun Tibu Mandau ini mencoba membuat modul cara bertani sawah, di mana dengan adanya modul ini dapat dijadikan pegangan dan panduan masyarakat dalam mengembangkan budidaya tanaman padi sawah. Yang Jajar Logowo sistem 41 ini perawatannya kita mudah dan hasilnya pun kemarin dapat saya bandingkan dari yang 4 karung menjadi 8 karung. Jadi lipat 2 hasilnya. Jadi masalah hasilnya kami merasa puas dengan hasil yang kami laksanakan, karena perbandingan dari tanam biasa dengan Jajar Logowo sangat jauh berbeda. Yang dulunya mendapatkan hasil sekian, tapi sekarang sudah jauh lebih meningkat. Bahkan kepada umumnya pemerintah, umumnya desa Air Nyuruk, supaya dapat melaksanakan untuk tanam 2 kali setahun agar bisa menambah hasil yang lebih memuaskan lagi. Jadi perhitungannya demikian. Karena mungkin hasil pertamanya misalnya 500 kilo, kan 1 kali panen. Kalau 2 kali udah 1 ton. Itu perbandingannya di Mandau. Jadi harapan saya untuk Mandau supaya bisa menjadi lumbung
padi untuk desa Air Nyuruk. Itu harapan saya. Mudah-mudahan yang saya harapkan bisa terwujud bersama pemerintah desa, bersama pemerintah yang terkait di dalam bidang pertanian ini. Saya cukup apresiasi dengan semangat masyarakat terhadap kegiatan persawahan. Terutama dari pemerintah desa, saya akan mendukung penuh ke depan dengan adanya gerakan masyarakat yang cukup semangat dan sudah terbina dengan baik dengan pola dan cara yang sudah diajarkan oleh tim Caritas. Tentu ke depan saya akan memberikan hal yang lebih spesifik lagi, mungkin menurunkan tim yang memang untuk membina kembali yang biar secara rutin, karena tim Caritas pun tidak bisa membina secara terus-menerus dengan keterbatasan waktu. Mungkin PPL ke depan untuk bisa diturunkan ke wilayah Mandau. Dan untuk anggaran saya pun belum juga bisa menjanjikan berapa, karena memang program pemerintah belum bisa saya patokkan untuk anggaran nominalnya berapa. Yang pasti dari pemerintah desa akan tetap mensupport dan mendukung kegiatan persawahan di Dusun Mandau terkhusus, supaya bisa menjadi motivasi juga untuk dusun-dusun lain peralihan dari ladang berpindah ke persawahan. Dengan demikian, program pemerintah yang memang sudah melarang juga adanya ladang berpindah, kemudian dilandasi juga dengan cuaca yang memang tidak menentu, sehingga persawahan ini perlu kita dukung untuk kedepannya. Kemudian kami juga memberikan pelatihan terkait pengurangan resiko bencana, di mana masyarakat di Dusun Tibu Mandau bersama dengan pemerintah desa Air Nyuruk mencoba melakukan kajian terkait ancaman bencana apa saja yang bisa kapan saja terjadi di wilayah Dusun Tibu Mandau secara khusus dan di wilayah desa Air Nyuruk secara umum. Ada beberapa potensi bencana hasil kajian yang dilakukan masyarakat dan pemerintah desa. Pertama, kebakaran hutan dan lahan. Potensinya besar terjadi. Efeknya menimbulkan kabut asap. Yang kedua, bencana banjir. Setelah melakukan kajian dan memetakan potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah ini, kami memberikan pendampingan dan beberapa pelatihan resiko bencana kepada masyarakat di Dusun Tibu Mandau. Salah satunya, kami melibatkan pihak BPBD dan Manggala Agni Kabupaten Sintang untuk melatih kami bersama sehingga dapat menangani kebakaran hutan dan lahan. Di sini juga mereka diberikan penguatan kapasitas dan pengetahuan apabila terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat sudah siap dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Mengapa Caritas, PSC Caritas Keuskupan Sintang memilih untuk mendampingi masyarakat dalam bertani sawah? Itu pertama karena mandat Bapak Uskup sendiri. Yang kedua, yang melatar juga sekaligus yang melatari pemikiran Bapak Uskup ini adalah karena melihat adanya perubahan iklim yang sangat drastis, atau dengan kata lain karena terjadi krisis iklim yang sangat ekstrim. Mengapa dikatakan ekstrim? Karena sekarang sejak tahun 2016 atau 2000, dan yang paling sangat dirasakan adalah sejak tahun 2019, mana cuaca itu sangat tidak menentu. Hujan terus-menerus, boleh katakan tidak ada lagi kemarau. Hujan terus-menerus dengan curah hujan yang luar biasa,
sehingga menimbulkan banjir sana sini. Dan juga selain hujan, kalau tidak hujan setengah hari, panasnya sangat tinggi, sehingga walaupun curah hujan banyak, dengan tingkat kepanasan yang sangat tinggi itu membuat padi juga banyak yang mati, sehingga memang membuat hasil tani mereka menjadi sangat merosot juga hasilnya. Yang berikutnya, setelah menghadapi krisis seperti itu, juga masyarakat dihadapkan pada aturan pemerintah yang melarang masyarakat untuk membakar lahan ladang mereka. Inilah yang melatar belakangi pemikiran Bapak Uskup Sintang untuk mendorong kami mendampingi masyarakat bertani sawah. Yang berikutnya juga terhadap perubahan iklim ini, masyarakat sudah tidak bisa lagi membantah. Masyarakat tidak bisa melawan. Masyarakat juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap situasi ini. Mereka sudah tidak bisa berladang, menoreh karet juga tidak bisa karena hujan, dan sebagainya. Banyak usaha-usaha lain yang membuat mereka tidak bisa berladang. Dan ini membuat kehidupan ekonomi mereka juga menjadi semakin sulit bagi hidup masyarakat. Nah, salah satu hal yang harus diajak pada masyarakat yaitu adalah mau tidak mau masyarakat harus berubah atau beradaptasi dengan perubahan iklim ini. Dan salah satu cara untuk beradaptasi untuk tetap menghidupkan ekonomi mereka, dan juga ini menjadi tawaran yang menurut saya cukup realistis, cukup nyata, yaitu adalah mengajak masyarakat menggunakan lahan-lahan basah mereka untuk diolah menjadi sawah. Tentu perubahan atau peralihan dari berladang ke sawah ini bukanlah hal yang gampang. Karena apa? Karena di satu sisi itu kita mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan, dan juga mengubah budaya. Mengapa saya katakan budaya? Karena bagi orang Dayak, dan khususnya bagi masyarakat Tibu Mandau ini, berladang itu sebenarnya bukan hanya perkara menanam apa, bukan hanya perkara menanam padi, bukan hanya perkara menanam jagung, bukan hanya perkara menanam ubi dan lain-lain. Tetapi dalam berladang sebenarnya ada banyak unsur budaya yang terungkap di situ, yang terekspresi. Yaitu di samping itu dari segi ekonomi juga ada sosialisasi hidup mereka juga, dan juga ungkapan rasa religiusitas mereka juga. Kenapa? Dengan berladang mereka selalu membuat upacara adat, dan upacara adat berladang itu sangat lengkap, mulai dari menebas, menanam bibit sampai panen, dan itu ada upacara adatnya. Ini yang paling sulit untuk diubah, meninggalkan kebiasaan ini. Nah, sementara bersawah, mereka hanya sekedar fokusnya hanya soal ekonomi, soal menanam padi dan mendapatkan padi. Nah, sementara di berladang itu, dalam berladang mereka mengungkapkan, mengekspresikan seluruh nilai-nilai kearifan lokal mereka, nilai religiusitas mereka, nilai budaya mereka, dan juga nilai sosialisasi mereka di antara mereka. Membutuhkan suatu pendampingan yang terus-menerus, membutuhkan kehadiran dari pihak gereja yang juga terus-menerus, sampai mereka benar-benar yakin bahwa dengan bersawah ini kemudian mereka bisa hidup dan mereka tetap memperoleh sesuatu. Setelah melakukan proses kegiatan ini bersama, kami dari PSE Caritas Keuskupan Sintang juga melakukan monitoring rutin setiap bulan untuk bertemu masyarakat di Dusun Tibu Mandau ini.
Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan kegiatan-kegiatan yang terjadi pada masyarakat setiap bulan, di mana setiap kelompok menyampaikan kegiatan yang mereka lakukan bersama di dalam kelompok terkait budidaya tanaman padi sawah. Dengan kehadiran PSE Karitas Keuskupan Sintang di Dusun Tibu Mandau, bisa membina lebih banyak lagi di desa-desa lain dan dusun-dusun sekitar kami di Dusun Tibu Mandau yang punya potensi lahan yang sama dengan kami di Dusun Tibu Mandau. Nah, dengan begitu pengembangan bukan hanya di dusun kami, dan pengembang bisa dikembangkan untuk daerah lain. Ketika mereka bisa mengolah lahan itu sendiri, dengan harapan masyarakat tidak menyerahkan lahan mereka ke perusahaan. Dan masyarakat desa, salah satu desa Air Nyuruk, terutama di Dusun Tibu Mandau, dapat mengembangkan padi lokal dan padi organik. Masyarakat menjadi salah satu lumbung padi di sekitar desa kami di Kecamatan Ketungoi Hilir ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada berbagai pihak yang sudah mendukung kegiatan kami, bekerja sama dengan kami untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat di Dusun Tibu Mandau ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Athanasius selaku PPL yang mendampingi kami untuk mendampingi masyarakat di Dusun Tibu Mandau, kemudian BPBD Kabupaten Sintang dan Manggala Agni yang sudah membantu kami di dalam memberikan penguatan kapasitas terkait dengan pengurangan risiko bencana. Kami juga terima kasih kepada Pastor Paroki Tanjung Baung yang mendukung penuh kegiatan pendampingan di Dusun Tibu Mandau ini juga. Kemudian kami juga berterima kasih kepada pemerintah desa Air Nyuruk yang juga mendukung kegiatan pendampingan kami di Dusun Tibu Mandau ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Karitas Australia yang sudah mendukung penuh kegiatan pemberdayaan di Dusun Tibu Mandau ini. Dan kami juga terima kasih kepada Karitas Indonesia yang tidak henti-hentinya mendukung kami PSE Karitas Keuskupan Sintang ini di dalam kegiatan pemberdayaan, kegiatan pendampingan di Dusun Tibu Mandau ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Salam bela rasa.